Oke, kembali lagi di channel kita Informa Elektronik Sun City Sidoarjo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan di video kali ini kita akan mereview singkat sebuah TV dari Sony, tipe entry levelnya, adiknya X90K, yaitu Sony X80K. Ini dia. Oke, yang pertama kita bahas adalah dari sisi desainnya. Dari sisi desain, dari segi layar, kemudian framenya, sebenarnya tidak ada yang jauh berbeda daripada seri X90K. Yang paling mencolok pastinya adalah kakinya. Nah, di Sony tipe X80K ini, model kakinya itu masih sama seperti seri pendahulunya, X80J, X90J, dan yang lainnya. Kalau yang di X90K itu bentuk kakinya berbeda, jadi udah nggak jangkung lagi kayak gini. Nah, ini X90K, ini bedanya X80K sama X90K. Dari sisi framenya dia masih sama, udah frameless. Dan untuk ukurannya ini adalah 55 in. Sebagai informasi aja, X80K itu ada beberapa ukuran. Yang pertama 55 in, 65 in, 75 in, sampai yang paling besar 85 in. Oke, itu dari sisi desain. Kemudian dari sisi sistem operasi, yang pastinya dia sama dengan Sony yang lain, sudah pakai Google TV yang berbasis Android 10. Oke, kemudian dari remote-nya, dari sisi desain remote-nya juga yang pakai yang paling baru nih, udah pendek gini, sama seperti X90K. Jadi sudah beda dengan seri pendahulunya. Terus apa sih yang membedakan X80K dan X90K? Yang pertama adalah yang pasti teknologi layarnya. Kalau untuk di X80K ini, untuk teknologi layarnya minusnya adalah tidak adanya teknologi full array LED. Jadi dia masih pakai direct LED. Misalnya nih, kita nonton film yang ada adegan gelapnya atau gambar gelapnya itu ya masih seperti kayak keabu-abuan karena pancaran dari LED-nya langsung, karena memang LED-nya itu nyalanya konsisten. Itu dari sisi teknologi gambar. Untuk teknologi lainnya seperti warna, dia sama, masih pakai Triluminos. Oke, selanjutnya dari sektor port-portnya sendiri. Sini kamera. Dari sektor port-portnya sendiri, yang pertama dia ada 2 buah port USB. Kemudian yang kedua ada untuk jack audionya. Misalnya ingin nyambungin suara TV ini ke speaker, itu hanya ada port optik ya, kabel optik. Kemudian ada port video in, dan ada 4 port HDMI. Namun ini yang membedakan lagi dengan X90K, untuk port HDMI-nya ini masih 2.0 bukan 2.1. Jadi bisa sih digunakan buat main PS5, tapi untuk refresh rate-nya hanya mentok di 60 Hz, bukan 120 Hz itu. Kemudian di sini ada port LAN untuk yang pasti untuk nyambungin ke internet atau router. Kemudian ya ada port antena. Jadi kalian yang berharap refresh rate-nya nanti bakal sama dengan X90K, jadi kalian salah ya. Untuk X80K ini refresh rate-nya hanya mentok di 60 Hz, separuhnya dari X90K gitu. Namun jangan khawatir, untuk meningkatkan refresh rate agar lebih smooth daripada normalnya, di Google TV ini tersedia fitur game mode. Jadi mengoptimalkan ketika kalian sedang bermain game konsol yang tersambung ke X80K ini gitu. Untuk teknologi keluaran suaranya, X80K ini juga sudah dibekali dengan Dolby Atmos. Jadi untuk suara yang dikeluarkan lebih jernih dan terlihat lebih jelas. Oke, meskipun dengan kekurangan tanpa adanya fitur full array LED, namun bukan berarti X80K ini tidak punya kelebihan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh panel X80K ini yang tidak dimiliki oleh panel X90K adalah untuk jenis panelnya dia udah IPS, jadi lebih tahan terhadap benturan. Nah itu, kalau di X90K untuk jenis panelnya dia belum IPS nih, jadi masih soft. Nah, untuk membedakannya, kalau ditekan yang panel non IPS itu akan ini, jadi kelihatan bleedingnya. Sedangkan untuk yang panel sudah IPS, dia lebih tahan.
Itu dia kelebihannya. Namun jika kalian ingin lebih amannya, pastinya untuk penggunaannya diusahakan di bracket aja di dinding. Oke, untuk selanjutnya kita coba lihat contoh videonya. Nah, seperti inilah contoh gambar dari Sony X80K. Kalau untuk menampilkan gambar yang penuh dengan warna ini memang Sony nggak ada lawannya. Namun karena memang tidak ada teknologi full area LED, ketika menampilkan warna hitam memang sedikit lebih ke abu-abuan daripada yang sudah ada teknologi full array-nya. Contohnya seperti ini ya. Dia ada pembiasan jika dilihat dari atas ini agak lebih ke abu-abuan daripada yang X90K. Namun untuk warna lainnya dia masih sangat tajam. Sekarang kita coba untuk konten gaming. Nah, inilah gambar ketika digunakan untuk gaming. Bisa kita, jika kalian sering melihat konten di X90K, ketika berpindah di X80K memang perbedaannya sedikit kerasa, apalagi pada gerakan gambar cepat gitu. Oke, harganya sendiri berapa sih? Untuk ukuran yang 55 in, kita lagi di promo nih. Jadi dari harga normal 12.104.000 rupiah, promo tinggal 10.699.000. Kesimpulannya, untuk siapakah ini tipe X80K? Jadi buat kalian yang ingin menikmati TV Sony dengan basis Google TV, namun masih mendapatkan gambar yang luar biasa, ini sangat cocok. Namun buat kalian yang ingin menikmati konten PS5 yang basis refresh rate-nya 120 Hz, mending up saja ke X90K. Karena itu tadi, balik itu tadi, untuk X80K ini refresh rate-nya masih 60 Hz saja gitu. Berikut tadi adalah perbandingan dengan X90K. Kalau dibandingin dengan X80J seri terdahulunya, apa aja sih yang beda? Oke, pertama dari desainnya sudah pasti sangat berbeda. Sangat meningkat di tipe X80K, terutama di frame-nya. Kalau ini tuh dia belum frameless, jadi masih pakai bezel yang lumayan tebal gitu. Kalau frameless kan sangat tipis bezelnya. Untuk model kakinya sama, namun di X90J warna kakinya di balur warna silver gitu. Untuk teknologi panel, kemudian dari segi sistem operasinya hampir semuanya sama. Jadi untuk X80J ini juga sudah menggunakan Google TV, dan untuk teknologinya juga sudah menggunakan juga sudah menggunakan Triluminos display gitu. Dan selanjutnya dari segi remote-nya, dimana X80K lebih simple sama seperti X90K, sedangkan X80J masih bentuk yang lama, yang panjang gini. Oh iya, jika di tahun sekarang kalian mencari X80J itu sudah discontinue dari Sony, jadi memang benar-benar sudah digantikan oleh seri X80K gitu. Memang pembaruannya sih X80K itu pembaruan dari X90K itu pembaruan dari X80J. Oke, cukup sekian video review kita kali ini mengenai Sony X80K. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian dalam memilih TV Sony, mana yang paling cocok buat kalian. Jangan lupa subscribe, kemudian ikuti juga follow IG kita di Informa Elektronik Sun City Sidoarjo. Saya Brian pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.